Pemirsa, ratusan warga kota Sabang ricuh dengan aparat kepolisian di depan kantor kepala desa Kuta Barat, Sabang, Provinsi Aceh. Aksi protes itu sebagai buntut dari lambannya penanganan para pengungsi Rohingya di desa mereka. Petugas yang sedang mengamankan ratusan pengungsi Rohingya ini kewalahan mengamankan para peserta aksi hingga akhirnya terlibat saling dorong. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Rabu sore. Warga tetap bersikukuh agar warga Rohingya harus segera dipindah dari desa mereka. Aksi protes warga ini terjadi di depan kantor kepala desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Warga memprotes terkait keberadaan pengungsi Rohingya di desa mereka. Warga mendesak pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya. Demo yang dilakukan warga ini buntut dari lambannya penanganan yang dilakukan oleh petugas UNHCR dan pemerintah serta komunikasi dengan warga masyarakat Sabang. Dari Sabang, Aceh, Syukri Saripudin, iNews melaporkan. Sedangkan jenazah pendaki korban erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tiba di Kota Pekanbaru pada Rabu pagi dan langsung dimakamkan. Kedatangan jenazah diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah Muhammad Wilki Syahputra tiba di Pekanbaru Rabu pagi dan langsung disembayangkan. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Sialang Buku, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Muhammad Wilki tercatat sebagai pendaki Gunung Merapi rombongan dari Riau dan menjadi salah satu korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Minggu lalu. Prosesi pemakaman korban disambut isak tangis keluarga dan kerabat korban. Bahkan orang tua korban sempat jatuh pingsan saat jenazah anaknya dimasukkan ke liang lahat. Menurut keterangan keluarga korban, Wilki bersama temannya naik ke puncak Merapi pada hari Sabtu. Dan pada hari Minggu pagi seharusnya mereka sudah turun, namun karena masih mengemas barang, di saat itu terjadi erupsi Gunung Merapi. Hari Sabtu mereka mulai nanjak. Informasi seharusnya hari Minggu turun, cuma dapat kabar jam-jam 2 orang tuh baru packing. Sekitar jam 14:54 musibah itu terjadi. Dari 7 tim Wilki, 3 yang berhasil dievakuasi yang selamat, 4 lainnya meninggal dunia. Dan alhamdulillah semuanya sudah dipulangkan ke Pekanbaru. Dilaporkan sebanyak 29 orang pendaki asal Riau ikut pendakian ke puncak Merapi pada Minggu lalu. 4 orang meninggal dunia dan 3 orang masih dirawat. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada saat acara Car Free Day. Iya, penelusuran dilakukan sejak hari Senin antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu DKI Jakarta Pusat. Dapatkan informasi adanya pembagian susu ya Mbak ya, jadi ini bahasanya pembagian susu gitu ya. Sehingga Bawaslu melakukan konfirmasi ini dijadikan sebagai informasi awal. Ya, terhadap informasi awal ini Bawaslu melakukan penelusuran. Gitu ya. Nah, penelusurannya itu kita lakukan sejak hari Senin gitu ya. Jadi hari Senin kita sampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Jakarta. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat untuk menetapkan format debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Rapat berlangsung sejak Rabu siang dan dihadiri oleh seluruh tim kampanye pasangan calon. Selain memutuskan format debat, rapat hari ini juga membahas beberapa aspek lain, diantaranya tema debat, panelis, moderator, hingga jumlah tamu undangan.
KPU sebelumnya sudah menggelar rapat koordinasi pada pekan lalu yang menghasilkan kesepakatan tanggal pelaksanaan 5 kali debat, serta lokasi yang seluruhnya akan digelar di Jakarta. Sementara format debat Pilpres 2024 masih menjadi perbincangan publik. KPU berencana tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, sebelumnya skema debat khusus Cawapres di Pilpres 2024 ini sempat menuai polemik. Ya, rencananya KPU yang menghilangkan debat Cawapres mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Penyelenggaraan debat Capres-Cawapres diwarnai polemik usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan perubahan sistem debat Pilpres 2024. Berbeda dari format debat Pilpres 2014 dan 2019, debat Pilpres 2024 kali ini tetap mengadakan debat sesi Cawapres, namun pelaksanaannya didampingi oleh pasangan calon presiden. Menurut KPU, pendampingan Capres dalam sesi debat Cawapres tidak dilarang dalam Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, Cawapres akan menjadi aktor utama dalam sesi tersebut. Memang undang-undang itu tidak melarang pada saat debat Cawapres itu didampingi atau dihadiri oleh Capresnya, itu nggak ada larangan. Undang-undang menjelaskan 2 kali debat Cawapres. Nah, di sini tentunya ketika debat Cawapres, ya Cawapres lah yang menjadi aktor utama dalam debat tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Capresnya hadir, boleh nggak? Boleh. Beragam komentar pun bermunculan. Jika KPU benar menghilangkan sesi debat Cawapres, opini publik akan menyudutkan KPU dan menganggap keputusan itu menguntungkan salah satu paslon. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi opini publik yang menilai perubahan sistem debat Cawapres menguntungkan dirinya. Ya, kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih, Mas? Sama aja sih. Sama aja. Mas, persiapannya gimana? Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa, Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Apapun pola debat Capres-Cawapres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap dengan skenario yang ditetapkan oleh KPU. Ganjar menilai tidak ada untung rugi dengan perubahan format debat Cawapres karena publik akan menilai. Kalau saya sih mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa, Pak? TPN belum. Kita serahkan kepada KPU karena pasti masyarakat akan melihat. Ya, oke. Hal senada juga diungkapkan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies mengatakan debat kandidat Pilpres 2024 merupakan sarana menunjukkan pilihan rakyat yang seharusnya ditunjukkan kepada publik. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan itu apa? Untuk menghormati pemilih. Polemik perubahan format debat Pilpres 2024 juga menuai tanggapan dari Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin menilai jika format pelaksanaan debat Pilpres seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang. Kalau menurut undang-undangnya kan harus ada itu. Kalau tidak salah 3 capres, 2 wapres. Tidak mungkin, kalau dihilangkan itu tidak mungkin. Nah, mesti ada 3 capres. Kalau dihilangkan tuh artinya menyalahi undang-undang. Pasti itu. Hanya memang nanti caranya bagaimana. Waktu 3 capres itu seperti apa. Yang 2 wapres itu seperti apa. Kalau dulu pengalaman saya ada yang bareng capres dengan cawapres, ada yang capres sendiri tanpa didampingi wapres, ada yang wapres sendiri tanpa didampingi capres. Itu saya kira dulu begitu. Nah, mestinya seperti itu.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal debat 3 paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024 akan diselenggarakan dalam 5 sesi. Ketiga paslon akan melaksanakan debat perdana pada Selasa pekan depan, tanggal 12 Desember 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.